Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So here we have three students. Okay, can you say hi? Hi. Okay. Now we will talk about. Who can guess what we will talk about? Yes. We'll talk about education. Yes, we'll talk about education. Me as a teacher, and they as students, and we as generation in Indonesia. Okay, so here we will speak in bahasa because this for assessment in Indonesian subject. Okay, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan. Ya, di sini kita punya beberapa expert dan beberapa sudut pandang yang berbeda. Kak Erlin dengan sudut pandangnya bahwa lingkungan itu akan memberikan dampak bagaimana kita, saya sebagai teacher dan juga teman-teman di sini sebagai students itu mengembangkan diri. Apakah lingkungan itu berdampak? Kita akan tanya lebih lanjut ke Kak Erlin. Kemudian juga ada Kak Moza. Kak Moza sudah membandingkan kemarin membaca beberapa artikel dan hasil tulisannya itu membicarakan tentang apa perbedaan education di Indonesia dan juga di luar Indonesia, di luar negeri, gitu kan? Nah, kemudian ada juga Kak Dila yang akan memberikan beberapa saran dan juga masukan dan juga mungkin menjelaskan Kak nanti bagaimana education di Jepang, utamanya di universitas, betul Kak? Yes. Okay, so let's talk. Start with maybe comparison. Should I use this? What? Should I use this? Yes, it's okay. Just take in here. Just put in here. Yes. Put in. So, in my opinion, jadi menurutku kalau education kita bandingkan dengan di luar negeri, ya as we know, di sini tuh lebih downgrade, istilahnya in English, but apa yang membuat itu menjadi sebuah perbedaan? Yang pertama itu jelas pada metodenya dan juga time manajemennya yang kurang tepat. Lalu aku juga berpendapat bahwa fasilitas yang kita miliki mungkin di sekolah negeri itu jauh lebih kadang tidak layak untuk dipakai, mungkin tidak ada papan tulis atau mungkin tidak ada meja yang menyebabkan itu suatu masalah yang mungkin tidak dianggap besar namun dampaknya sangat besar bagi kita para pelajar dan siswa di Indonesia. Okay, so maybe Kak Dila or Kak Erlin, you can give question or suggestion or others idea to Kak Moza. Just speak in bahasa is okay. Jadi solusinya buat memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia itu pendidikan. Buat memperbaiki itu sebenarnya butuh waktu yang sangat lama dan juga kebiasaan kita yang tidak bisa dibandingkan di luar negeri. As we see, kalau di luar negeri itu orang-orangnya pada rajin dan juga on time maupun tugas, kedatangan dan yang lain-lain. Dan juga orangnya juga disiplin dan tidak kayak setengah-setengah. Jadi mulai dari sifat dan juga fasilitas yang harusnya tersedia. Dan juga yang harus diperhatikan itu mungkin dari cara guru berkata atau mengajar. Ada juga beberapa guru yang di sekolah negeri kan kadang suka jam kos. Nah itu yang menjadikan murid-murid itu tidak mendapatkan pelajaran baru. So, gimana menurut kamu? Gimana cara nge-force murid-murid itu biar mereka tuh lebih rajin, lebih mandiri atau yang bisa membuat pendidikan di Indonesia tuh lebih maju gitu? Menurut saya sebagai murid itu kalau kita mendapatkan fasilitas yang baik, terus kayak lingkungannya baik dan orang-orang yang terkumpul dengan kita kumpul dengan orang rajin, tepat waktu juga dalam mengerjakan tugas atau kedatangan, pasti kita akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita juga harus lihat kita bukan kita sendiri yang berubah namun lingkungan di sekitar kita dan juga kita.
Okay, then now my question is, because we talk about the environment, right? Yes. Jadi ketika kita membicarakan lingkungan, kita tidak bisa saat ini kita minta berubah, besok sudah berubah, tidak bisa. Yang bisa berubah siapa? Sendiri. Kita sendiri. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan, kita sendiri membuat habit yang tepat sehingga diri kita juga bisa berkembang. Meskipun mungkin kita diberikan fasilitas yang masih terbatas, akses yang masih terbatas juga kan, waktu yang terbatas mungkin, time management yang belum tepat, tapi semangat kita untuk berubah itu harus tetap ada. Itu kuncinya. Kita tidak bisa merubah lingkungan begitu saja, tidak bisa. Kita tidak bisa langsung membuat hukum hari ini harus berbicara A, tidak bisa. Yang bisa berubah adalah diri kita. Nah, oke, sekarang kita tanya expert kita yang mungkin akan membicarakan tentang pengembangan diri. Bagaimana sih kita sebagai pelajar itu bisa mengembangkan diri kita sehingga setiap hari itu kita bisa semakin lebih baik gitu Kak. Oke. Jadi gimana sih caranya kita bisa berubah jadi lebih baik? Karena semua perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Everybody kan, semua orang itu nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi yang harus mulai itu kita. Menurutku, dari sudut pandangku, banyak remaja di Indonesia ini itu seringkali masih merasa takut mencoba hal baru, atau ya untuk sekedar ngomong di depan banyak orang. Itu masih banyak dari mereka yang takut karena ada beberapa faktor juga. Salah satunya yaitu tekanan sosial dan juga diskriminasi dari orang lain gitu. Jadi perkataan orang lain yang membuat mereka jadi down dan mereka takut untuk mencoba. Jadi gimana sih cara mengubahnya itu? Kita, menurutku, kita itu bisa kayak maybe bertanya gitu kepada orang-orang yang udah, menurut kalian tuh udah bisa nih ngajarin kalian gimana sih caranya itu percaya diri, buat nge-push kalian dari zona nyaman kalian gitu. Lalu kalian juga bisa belajar dari orang itu, how to improve yourself and asking some questions that relate for you. And then kalian juga bisa for me, buat aku tuh selalu latihan ngomong di depan kaca to improve myself. Like hari ini tuh aku ngapain aja di depan kaca, aku selalu belajar gitu, latihan di depan kaca itu biar improve public speaking, rasa percaya diri, and keberanian kita itu juga pasti meningkat kalau kita mau berubah. Betul. Jadi kata kuncinya adalah perubahan, benar? Perubahan lingkungan, perubahan tata kelola, dan paling utama adalah perubahan dalam diri sendiri. Okay, now let's move to the suggestion. Nah, kita ada perspektif yang lain juga. Bagaimana Kak Dila nanti bisa mungkin share ke kita gimana sih ternyata pendidikan di luar negeri itu mungkin culture-nya seperti apa, kemudian apa yang mereka tawarkan, so that we know the comparison, the real example, what is that, the difference between education in Indonesia and others country. Menurut aku ya, itu tuh di universitas luar negeri tuh dia memiliki fasilitas yang lebih modern, terus habis itu pembelajaran yang juga lebih modern daripada di sini. Terus mereka itu cara menarik orang-orang asing untuk mau belajar ke universitas mereka tuh dengan cara kerjasama secara lebih internasional gitu. Nah terus habis itu
mereka juga menyediakan kayak berbahasa Inggris gitu yang untuk apa Communication. What is it? murid-murid luar, murid-murid asing gitu yang mau belajar ke universitas mereka sendiri. Terus di Indonesia tuh juga kan ya seperti yang mereka sampaikan gitu, kita tuh kurang dalam pendidikan. Terus kita remaja-remaja di Indonesia tuh juga terkenal malas membaca, makanya kita tuh jadi kayak kurang gitu akhirnya di mata orang lain gitu. Nah, jadi saranku kita bisa lebih sering untuk literasi dan mencari-cari hobi kita sendiri daripada menghabiskan waktu untuk menginstall sosmed atau ya gitu. Terus Main game. yes. Terus habis itu kita harus mengurangi kayak orang-orang tuh di luar sana tuh kan pasti biasanya FOMO untuk ngikut-ngikut apa yang lagi viral atau gimana gitu. Nah, menurut itu harus dikurangi juga. Ada juga kelebihan dan kekurangan, cuman kalau misalnya kita ngikutin yang nggak berguna buat dirinya sendiri itu juga kayak buat apa gitu loh. Jadi kita mending fokus untuk belajar atau mencari-cari untuk literasi yang mungkin berguna buat diri kita sendiri daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu buat kita. Oke, jadi kita ada kata kunci baru guys. Yang pertama tadi kan perubahan, yang kedua adalah meliterasi dan juga membentuk habit yang baik gitu kan. Yang berubah apa saja? Yang berubah adalah habit tadi. Jadi baik itu tentang education atau pengembangan diri, yang wajib berubah adalah habit yang kita punya. Kalau kemarin habit kita masih suka goler-goler and scroll, maybe tomorrow our habit is reading, writing, okay, and search, explore more about the knowledge, about the international knowledge maybe, okay. Nah sekarang saya pengen tanya nih, kan kita punya perspektif yang sama sekarang kan, kita membicarakan tentang pendidikan, kita membicarakan tentang pengembangan diri, ya kan. Nah saya pengen tahu nih, kenapa teman-teman ini tertariknya untuk membicarakan topik ini? Kenapa tidak yang lain? Misalnya kita membicarakan games, maybe, atau mental health, atau misalnya sport, atau orang kita perempuan ya fashion, maybe makeup or others. Siapa yang mau memberikan opini terlebih dahulu? Ini Yes. karena kok saya lihat itu daripada kita menurutku mungkin sebelum kita kayak go to somewhere else, kita sebenarnya kayak menguatkan pendidikan kita lebih baik dan orang-orang langsung nggak kayak ngecap kita sebagai orang yang minim literasi dan juga education juga kurang. So dan so itu harus bisa change dan memaksa diri kita buat jalan lebih maju dan juga merubah dari habit terus sifat dan lain-lain. Yes, that's right. What about you, Kak? So why I choose this topic to write on my article, karena aku lihat kebanyakan teman-temanku yang lain itu semua fokus membicarakan apa yang mereka suka dibanding I think not word discrimination, tapi aku itu lebih suka menulis artikel yang sekiranya itu manfaat untuk orang lain, karena aku lihat kayak tadi itu banyak remaja di lingkunganku itu juga mereka itu masih takut buat coba hal baru, ikut-ikut lomba yang bermanfaat gitu buat mereka itu masih takut.
Nah, aku di sini mau membantu mereka buat berubah jadi diri yang lebih baik, jadi diri yang lebih percaya diri dan berani untuk mencoba. Karena itu aku memutuskan untuk menulis something that this is for them, yang functional gitu daripada kesukaanku. Karena awalnya itu aku sempat bimbang mau menulis yang buat aku enjoy atau this is for someone yang need for help gitu. Tapi aku sadar kalau I think I decide to write this topic. Oke, ini Kak Dila. Ya, aku milih topik ini tuh karena ya apa, kita biar bisa tahu gitu, biar bisa dari artikel ini kita bisa tahu gimana sih orang-orang di luar sana gitu, kenapa kok bisa pendidikannya itu lebih mengetahui lebih banyak daripada kita gitu. Terus habis itu ya daripada menulis seperti yang Aiden ngomong itu, daripada kita menulis yang kayak misal yang nggak berguna buat kita, mending kita menulis yang berguna buat orang lain juga gitu, yang bermanfaat. Terus kita juga di lain sisi kita juga dapat literasi gitu dalam artikel ini, karena kita juga mencari informasi dan ya kita menggali informasi untuk membuat artikel ini gitu loh. Jadi kita juga dapat kelebihannya juga daripada kita nulis yang kayak nggak perlu gitu buat kita, yang cuman buat kita ngasih tahu ke orang lain kayak oh ternyata ini tuh gini loh gitu. Jadi mending kita ngasih tahu yang hal-hal berguna gitu ke orang lain. Kayak pendidikan di internasional tuh lebih maju karena fasilitasnya modern, terus pembelajarannya dan kerjasama global yang lebih internasional kayak gitu. Okay, so you want to share what you have, you want to share what's your opinion. Also, you will give them the suggestion, right? But now the question is to develop the opinion, untuk membuat sebuah opini, memberikan sebuah argumen, itu kan harus berdasarkan data, harus berdasarkan informasi. Bagaimana kita bisa memberikan argumen dan opini yang tepat kalau data kita salah, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan Ustazah adalah gimana caranya kalian mendapatkan informasi tersebut, mendapatkan informasi yang valid dan kredibel. How to select, how to choose that kind of information. Yes. Nah, kalau dari aku sih meliterasi dalam bentuk website gitu, terus aku mencari yang websitenya itu baru gitu loh, baru diupload kayak oh ternyata informasi itu baru itu begini gitu. Terus aku juga nggak satu dua website doang yang aku cari lebih dari 3 website buat mengumpulkan data-data itu semua. If me buat ngumpulin data itu mungkin bukan sekedar baca, mungkin juga bisa mencari informasi dari TikTok juga. Kalau as you know, like gubernurnya Maluku itu kan juga nyari-nyari problem in there by scrolling in TikTok, dan banyak orang yang melaporkan bahwa di sana tuh there's a problem, but that's very cool karena dia bisa menyelesaikan problemnya one by one. Dan juga setelah kita mencari tahu di TikTok, alangkah baiknya kita akan memperkuat pencarian itu dalam googling, mencari di website gitu. Is this kayak apakah ini real or no? Kan kadang kita juga tidak bisa memilih mana hoax dan mana yang fake. What about you, Kak Arlene?
Actually, we have the same solution for it karena pertama itu tentunya literasi itu sangat penting ya untuk mencari data. Bisa dari tadi itu social media is one of sumber yang mungkin bisa dicari yang gampang dan habis itu and then bisa di googling di website and we can read it from there, bisa dibaca dari sana di literasi. And menurut aku dari aku juga aku bisa lihat di lingkungan sekitar aku benar nggak sih itu websitenya datanya itu aku bisa lihat karena dari aku artikel itu kan membicarakan tentang remaja yang masih takut atau mencoba hal baru yang tadi itu sama masih diem gitu nggak mau mencoba. Aku sering lihat itu di lingkungan di sekitarku, many of them are fear to try something new. Lalu aku juga sering lihat di social media masih banyak yang takut padahal itu bisa merugikan mereka sendiri. Jadi and then googling from and read it from website yang sumbernya pasti terpercaya, valid. Lalu dari situ aku bisa ngumpulin data-data yang lengkap and valid from there. Okay, now is the last question. Kalian sudah melewati berbagai proses untuk menulis artikel ini ya kan? Kalian membaca, kalian menemukan ide, membentuk opini, argumen, kemudian kalian membuat outline, sampai dengan kalian menuliskan satu artikel. Sekarang sudah jadi. Nah, sekarang harapannya seperti apa kira-kira? Dengan artikel ini, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan atau apa harapan dan juga peluang ke depannya? Menurut kalian seperti apa? Ya. Harapan aku ke depannya mungkin for the educational system Indonesia itu bisa lebih maju. Yang pertama itu kan kadang ya di guru di sekolah negeri itu nggak semua guru itu suka kayak bikin jam kos dan juga nilai tugas kita yang nggak dinilai gitu kan, which make us sebagai murid kayak merasa nggak dihargai buat kerja kerasnya ngerjain tugas, apalagi kalau udah selesai tepat waktu. Lalu murid-murid di sini kan mungkin kayak terlalu takut buat mencoba hal baru dan juga aku namanya nilai ujian, which one kayak kita di sini tuh kayak selalu dipaksa buat nilai kita tuh bagus di sekolah, sedangkan educational kita aja di Indonesia masih kurang. How can we do that gitu kan? Dan juga yang pasti dari teman-teman aku yang bilang juga tuh environment juga sangat penting sih. Kalau misalnya environment kita nggak mendukung, maybe toxic friends and bad habit in school, mungkin itu bakal susah banget buat ngebentuk di sana. Dan yang terakhir itu usaha dan juga doa. Okay. We'll go first. Yeah. So my hope dari artikel yang aku buat ini yang udah aku tulis, aku harap artikel ini bisa dibaca oleh remaja-remaja di Indonesia atau mungkin anak-anak juga bisa, pelajar-pelajar di Indonesia, guru-guru bisa tahu manfaatnya apa saja sih dari kita bisa mengembangkan diri, dari manfaat mengikuti lomba-lomba, trying some new, mencoba hal baru. Dan di sini di artikelku juga sudah menjelaskan manfaatnya, dampaknya, dan faktornya apa saja sih yang mempengaruhi remaja di Indonesia yang membuat mereka itu takut dan tetap memilih untuk diam di zona nyaman mereka. Aku harap dengan artikel ini bisa membantu mereka untuk jadi diri yang lebih baik, dan guru-guru sekitar, lingkungan sekitar juga bisa mendukung mereka, dan mereka juga bisa mencoba dengan percaya diri and start from them. Yes, itu aja. Jelas tak? Okay.
aku harap dari aktivitas yang udah dibuat ini bisa dibaca oleh rekan-rekan remaja Indonesia maupun jurnal ataupun juga guru-guru, dan mereka bisa, dan ini juga bisa jadi motivasi kita gitu. Jadi kayak bisa Indonesia itu kurangnya apa sih, jadi kita bisa refleksi diri kita gitu. Kayak bisa guru-guru gitu, kita bisa memberikan pendidikan yang lebih bagus untuk di Indonesia ini, seperti sekolah-sekolah di luar negeri, dan aku harap itu bisa sangat berguna buat kita semua. That's right. So actually, we have similar opinion that we hope education in Indonesia is better and better, right? Yes. Jadi sebenarnya kita memiliki opini yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, pembahasan yang berbeda, gitu kan? Tapi intinya tetap satu, yaitu kita berharap bahwa pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan bisa memberikan fasilitas dan juga peluang bagi kita untuk menjadi generasi yang benar-benar diharapkan generasi emas, ya kan? Sekarang, oke. Nah, sekarang sudah mungkin minta satu kalimat terakhir yang kalian mau sampaikan, kira-kira apa? Satu kalimat aja. Siapa duluan? Satu kalimat aja. For education in Indonesia. Yes, Kak Dio? Jangan buang-buang waktu kalian demi bermain game atau sosial media. Lebih bagus kalian mencari tahu dan literasi sesuatu yang berguna untuk di masa depan kalian. Yes. Yang for remaja-remaja Indonesia, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah dengerin kata-kata negatif dari orang lain. Kalian bisa, lalu kalau tanpa kalian sadari, kalau kalian nggak berani untuk mencoba, kalian tetap masih diem di zona nyaman kalian, percayalah itu akan merugikan diri kalian sendiri. Jadi semangat for trying something new. Kalau aku tetap bermimpi dan jangan pernah putus asa, because all of your dreams start with an good education. Okay, so that's all our discussion for today, and let's close our discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Bye. See you.